Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mengenai turunan parsial. Bersama saya Vincentius Putra Mardika dengan NIM 24031554110. Saya adalah seorang mahasiswa dari Prodi S1 Sains Data di Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai satu materi yang saya dapatkan dalam mata kuliah kalkulus lanjut, yaitu materi turunan parsial yang diampu oleh Ibu Yuliani Puji Astuti, SSI MSI, dan juga Ibu Kartika Chandra Dewi, SSI MSI. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, turunan parsial itu bisa dibilang dibedakan menjadi dua, yaitu turunan parsial pertama dan juga turunan parsial tingkat tinggi. Nah, apa sih itu turunan parsial pertama dan juga turunan parsial tingkat tinggi? Maka mari kita bahas lebih dalam. Nah, yang pertama adalah turunan parsial pertama. Misal, kita mempunyai fungsi Z sama dengan f x, y yang adalah fungsi dua peubah yang terdefinisi pada daerah definisi tertentu. Nah, turunan parsial pertama Z terhadap X dan Y itu disebut dengan turunan parsial pertama. Nah, untuk turunan parsial tingkat tinggi, sama misalkan kita mempunyai fungsi Z sama dengan fx, y yang adalah fungsi dua peubah yang terdefinisi pada satu daerah. Nah, turunan parsial tingkat tinggi adalah turunan parsial yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya terhadap X, Y, atau keduanya. Nah, yang pertama, mari kita bahas lebih dalam mengenai turunan parsial pertama. Nah, turunan parsial pertama dengan fungsi Z sama dengan fx, y yaitu dilakukan terhadap X dan Y yang masing-masing dinotasikan dengan dou Z per dou X dan dou Z per dou Y. Nah, dou Z per dou X itu sama dengan limit delta X mendekati 0 f X plus delta X, Y dikurangi f X, Y per delta X. Nah, untuk dou Z per dou Y yaitu sama dengan limit delta Y mendekati 0 f X, Y plus delta Y dikurangi f X, Y per delta Y. Nah, asalkan nilai limitnya itu ada, bukan yang tak terhingga ataupun tak terdefinisi. Maka ada notasi lain yang akan lebih simpel, yaitu fx sama dengan dou f per dou x sama dengan dou z per dou x, dan fy sama dengan dou f per dou y sama dengan dou z per dou y. Nah, setelah mengetahui notasi lainnya, maka langsung saja kita lakukan pembahasan pada latihan soal. Langsung saja kita bahas mengenai latihan soal. Pada latihan soal ini kita mempunyai dua soal, yaitu tentukan fx dan fy dari fungsi dua peubah berikut ini. Yang nomor 1, fx, y sama dengan x pangkat 3y pangkat 2 plus x pangkat 2y. Dan untuk nomor 2, fx, y sama dengan x pangkat 2 sin y plus y pangkat 2 cos x. Langsung saja kita bahas dari mulai nomor 1. Karena kita disuruh untuk mencari fx dan juga fy, maka kita cari fx-nya terlebih dahulu. Bisa diingat bahwa fx sama dengan dou z per dou x. Maka kita cari turunan fx, y sama dengan x pangkat 3y pangkat 2 plus x pangkat 2y ini terhadap x dan juga terhadap y. Kita coba terhadap x terlebih dahulu. Nah, turunan dari x pangkat 3y pangkat 2 terhadap x itu adalah 3x pangkat 2 y pangkat 2. Karena y itu dianggap konstan jika kita turunkan terhadap x. Begitupun sebaliknya ketika kita turunkan terhadap y, maka x dianggap konstan. Maka turunan dari x pangkat 3 y pangkat 2 itu adalah 3x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, ditambah selanjutnya adalah turunan x pangkat 2y terhadap x, yaitu adalah 2xy. Nah, untuk fx sudah kita temukan, maka selanjutnya kita akan mencari fy. Nah,
turunan fx, y sama dengan x pangkat 3y pangkat 2 plus x pangkat 2y diturunkan terhadap y adalah, kita coba, x pangkat 3y pangkat 2 diturunkan terhadap y adalah 2x pangkat 3y. Masih ingat bahwa jika diturunkan terhadap y, maka x konstan dan tidak berubah. Nah, ditambah turunan dari x pangkat 2y terhadap y adalah x pangkat 2. Karena turunan y itu adalah 1, maka 1 tidak perlu ditulis. Maka pembahasan mengenai soal nomor 1 sudah selesai, yaitu fx dan fy dari fx, y sama dengan x pangkat 3y pangkat 2 plus x pangkat 2y. Fx-nya adalah 3x pangkat 2y pangkat 2 plus 2xy, dan fy-nya adalah 2x pangkat 3y plus x pangkat 2. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan mengenai soal yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, fx, y sama dengan x pangkat 2 sin y plus y pangkat 2 cos x, sama kita mencari fx dan juga fy-nya, yaitu yang pertama fx-nya. Turunan x pangkat 2 sin y plus y pangkat 2 cos x terhadap x adalah, yang pertama, x pangkat 2 sin y terhadap x, yaitu 2x sin y. Karena ingat lagi bahwa y itu konstan ketika diturunkan terhadap x. Maka selanjutnya ditambah turunan dari y pangkat 2 cos x, yaitu turun terhadap x. Nah, maka turunannya adalah minus y pangkat 2 sin x. Karena turunan cos x adalah min sin, maka jadinya turunannya adalah min y pangkat 2 sin x. Selanjutnya kita cari fy-nya. Nah, fy-nya ini adalah turunan x pangkat 2 sin y plus y pangkat 2 cos x itu terhadap y-nya. Maka x-nya dianggap konstan. Turunan x pangkat 2 sin y terhadap y adalah x pangkat 2 cos x. Karena x adalah konstan, yang diturunkan hanya y-nya saja, maka turunannya menjadi x pangkat 2 cos y. Ditambah y pangkat 2 cos x diturunkan terhadap y, maka jadinya adalah 2y cos x. Maka kita sudah mendapatkan fx dan juga fy dari nomor 2, fungsi fx, y sama dengan x pangkat 2 sin y plus y pangkat 2 cos x, yaitu fx-nya adalah 2x sin y dikurangi y pangkat 2 sin x, dan juga fy-nya adalah x pangkat 2 cos y plus 2y cos x. Maka latihan soal nomor 1 dan juga 2 sudah selesai. Selanjutnya, ada apa nih? Selanjutnya, ada pertanyaan nih, bagaimana jika fungsi 3 berubah? Nah, jika fungsi 3 berubah, maka semisal kita mempunyai fungsi w sama dengan fx, y, z, yang adalah fungsi 3 berubah, maka yang dicari adalah turunan parsial pertama w terhadap x, y, dan z. Dengan notasi, fx sama dengan do f per do x sama dengan do w per do x, dan fy sama dengan do f per do y per do w per do y. Dan untuk fz sama dengan do f per do z sama dengan do w per do z. Sebenarnya tetap sama dengan yang tadi, yang fungsi 2 berubah, tetapi ini ditambahi dengan fz. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Nah, yang tadi sudah kita bahas mengenai turunan parsial pertama, maka selanjutnya kita akan bahas mengenai turunan parsial tingkat tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai turunan parsial kedua dari fungsi z sama dengan fx, y terhadap x dan y. Nah, tadi di turunan parsial pertama itu sudah kita turunkan menjadi fx dan juga fy. Maka di turunan parsial tingkat tinggi ini kita akan turunkan lagi. Dari fx itu kita turunkan terhadap x dan juga kita turunkan terhadap y. Dan juga fy kita turunkan terhadap x dan juga y. Maka notasinya akan menjadi seperti ini.
fxx dari x, y sama dengan do per do x dikali do f per do x sama dengan do pangkat 2f per do x pangkat 2. Itu untuk fxx-nya. Nah, untuk fxy itu turunan fx diturunkan terhadap y, x, y sama dengan do per do y per do f dikali do f per do x sama dengan do pangkat 2f per do y do x. Seperti itu. Maka untuk fy diturunkan terhadap y itu adalah fyy x, y sama dengan do per do y dikali do f per do y sama dengan do pangkat 2f per do y pangkat 2. Nah, untuk fy diturunkan terhadap x itu adalah fyx x, y sama dengan do per do x per do dikali do f per do y sama dengan do pangkat 2f per do x do y. Nah, ini adalah notasinya dan langsung saja kita menuju ke latihan soalnya. Nah, pada latihan soal ini kita mempunyai dua soal sama seperti sebelumnya, yaitu soalnya adalah tentukan turunan parsial kedua fxx, fyy, fxy, dan fyx dari fungsi berikut. Yang soal nomor 1 adalah fx, y sama dengan x pangkat 2y plus xy pangkat 3. Dan untuk soal nomor 2, fx, y sama dengan x pangkat 2 cos y plus y pangkat 2 sin x. Maka, mari kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 adalah fx, y sama dengan x pangkat 2y plus xy pangkat 3 nih. Nah, yang pertama adalah kita cari fx-nya terlebih dahulu. Nah, fx yaitu turunan fx, y ini terhadap x. Maka, x pangkat 2y diturunkan terhadap x yaitu adalah 2xy ditambah xy pangkat 3 diturunkan terhadap x adalah y pangkat 3. Maka, kita dapatkan fx sama dengan 2xy plus y pangkat 3. Ingat bahwa tadi ketika kita turunkan terhadap x, maka y-nya adalah konstan. Nah, kita sudah mendapatkan fx, maka selanjutnya akan kita cari yaitu fx x dan juga fx y. Jadi fx ini kita turunkan terhadap x dan juga y lagi. Maka yang pertama adalah fxx. Kita cari turunan fx ini terhadap x. 2xy kita turunkan terhadap x adalah 2y ditambah y pangkat 3 kita turunkan terhadap x adalah 0. Maka tidak perlu kita tulis. Nah, untuk fx kita turunkan terhadap y, kita cari fxy-nya adalah 2xy diturunkan terhadap y adalah 2x ditambah y pangkat 3 kita turunkan terhadap y adalah 3y pangkat 2. Seperti itu. Maka selanjutnya untuk fxx dan juga fyxy sudah kita dapatkan, tinggal mencari fyy dan juga fyx-nya. Maka yang pertama lagi kita cari fy-nya terlebih dahulu. Fy-nya adalah x pangkat 2y kita turunkan terhadap y, yaitu x pangkat 2 ditambah xy pangkat 3 kita turunkan terhadap y, yaitu adalah 3xy pangkat 2. Maka kita sudah mendapatkan fy-nya. Kita turunkan lagi terhadap x dan juga y untuk mendapatkan fyy dan juga fyx. Maka kita cari fyy-nya terlebih dahulu. X pangkat 2 kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 0. Dan ditambah 3xy pangkat 2 kita turunkan terhadap y adalah hasilnya 6xy. Karena tadi 0 maka tidak usah ditulis ya. Dan selanjutnya adalah fy ini kita turunkan terhadap x untuk mencari fyx. Maka x pangkat 2 kita turunkan terhadap x adalah 2x ditambah
3x Y pangkat 2 kita turunkan terhadap X, yaitu adalah 3Y pangkat 2. Maka di sini untuk soal nomor 1 sudah kita dapatkan fxx sama dengan 2y, fxy sama dengan 2x plus 3y pangkat 2, fyy sama dengan 6xy, dan fyx adalah 2x plus 3y pangkat 2. Maka soal 1 sudah selesai. Kita lanjutkan pembahasan mengenai soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini adalah fx, y sama dengan x pangkat 2 cos y plus y pangkat 2 sin x. Maka sama stepnya, yang pertama kita cari fx-nya terlebih dahulu, yaitu adalah sama dengan x pangkat 2 cos y kita turunkan terhadap x adalah 2x cos y. Ditambah y pangkat 2 sin x kita turunkan terhadap x adalah y pangkat 2 cos x. Selanjutnya, untuk mencari fxx dan juga fxy, maka fx ini kita turunkan lagi terhadap x menjadi fxx, yaitu adalah 2x cos y, kita turunkan terhadap x menjadi 2 cos y, ditambah y pangkat 2 cos x kita turunkan terhadap x adalah negatif y pangkat 2 sin x. Maka kita sudah mendapatkan fxx-nya. Selanjutnya adalah kita turunkan fx terhadap y untuk mencari fxy-nya. Maka 2x cos y kita turunkan terhadap y adalah min 2x sin y, ditambah y pangkat 2 cos x kita turunkan terhadap y adalah 2y cos x. Maka kita sudah mendapatkan fx dan juga fxx dan juga fxy. Selanjutnya, kita akan mencari fyy dan juga fyx. Tapi sebelum itu kita cari dulu fy-nya terlebih dahulu. Jadi, x pangkat 2 cos y kita turunkan terhadap y adalah min x pangkat 2 sin y. Selanjutnya, ditambah y pangkat 2 sin x kita turunkan terhadap y adalah 2y sin x. Untuk mencari fyy dan juga fyx, maka akan kita turunkan lagi terhadap y dan juga x. Maka ketika fy ini kita turunkan terhadap y, akan menjadi fyy. Jadi, negatif x pangkat 2 sin y kita turunkan terhadap y adalah negatif x pangkat 2 cos y. Ditambah lagi 2y sin x kita turunkan terhadap y adalah 2 sin x. Maka fyy sudah kita temukan. Selanjutnya adalah kita mencari fy kita turunkan terhadap x untuk mencari fyx, yaitu menjadi fyx, yaitu adalah min x pangkat 2 sin y kita turunkan terhadap x menjadi negatif 2x sin y. Nah, ditambah 2y sin x ini kita turunkan juga terhadap x, yaitu menjadi 2y cos x. Maka teman-teman semuanya kita sudah mendapatkan fxx-nya adalah 2 cos y min y pangkat 2 sin x, dan juga fxy-nya adalah min 2x sin y ditambah 2y cos x. Untuk fyy-nya sama dengan min x pangkat 2 cos y plus 2 sin x, dan juga fyx-nya sama dengan min 2x sin y plus 2y cos x. Nah, itu tadi sekian adalah pembahasan mengenai turunan parsial. Ada turunan parsial pertama dan juga turunan parsial tingkat tinggi. Maka dari itu, mungkin video pembahasan akan berakhir di sini. Maka, jika ada salah, saya memohon maaf. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.